total yang kena pajak selama 1 tahun cuma 6 juta dikali 5%. Artinya kurang lebih kalian hanya membayar sebulannya 30.000. Pajak itu memiliki pengertian pungutan wajib. Ingat ya, wajib biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib. Sekali lagi ada kata wajibnya, kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatannya, pemilikannya, dan sebagainya. Kurang lebih seperti itulah definisi pajak. Jadi buat teman-teman yang merasa bahwa berat untuk membayarkan pajak, perlu diingat bahwa pajak yang kalian bayarkan itu membantu banyak orang. Mungkin dampaknya nggak terasa langsung oleh diri kalian, tapi percayalah bahwa pajak yang kalian bayarkan itu membantu banyak orang. Contohnya BPJS atau pembangunan sekolah-sekolah di daerah-daerah terbelakang. Jadi ingat ya, dan selain itu pajak juga merupakan pungutan wajib, itu yang perlu diingat. Jadi kamu masih mau nggak percaya? Nah, setelah tadi kamu tahu istilah perpajakan, percaya nggak kamu ada istilah yang disebut dengan pajak ad valorem? Nah, pajak ad valorem ini artinya adalah pajak yang besarannya tergantung dari nilai barang. Jadi tenang, nggak semua pajak itu sama nilainya. Jadi tergantung sama nilai barangnya. Sama juga dengan pajak penghasilan. Nggak semua penghasilan kena pajak, tapi ada penghasilan-penghasilan tertentu. Saat ini regulasinya menyatakan bahwa penghasilan sampai dengan 60 juta dikenakan pajak 5%. Tenang, hitungnya bukan 5 juta per bulan dikali 5%, tidak. Tapi pajaknya diakumulasi 1 tahun, kemudian dikurangi PTKP senilai 54 juta. Jadi total yang kena pajak selama 1 tahun cuma 6 juta dikali 5%. Artinya kurang lebih kalian hanya membayar sebulannya 30.000. Sangat kecil kan? Tapi sumbangan kalian yang kecil tadi bisa menjadi besar dan bermanfaat untuk banyak orang. Jadi masih mau nggak percaya? Percaya nggak kamu ada istilah pajak pendapatan atau pajak penghasilan? Nah, yang tadi saya jelaskan, pajak pendapatan atau pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan dari pendapatan seseorang per tahun. Ingat ya, per tahun. Jadi diakumulasi setahun atau dari laba usaha perseorangan, perseroan, atau unit lain. Tapi ingat, per tahun. Jadi akumulasinya bukan per bulan dikenakan pajak. Misalnya penghasilan kalian 5 juta, nggak kena pajak 5%. 5 juta itu nggak kena 5%. Tapi diakumulasi setahun 60 juta. Dan tidak hanya itu, dia dikurangi lagi yang namanya PTKP, penghasilan tidak kena pajak, sebesar 54 juta. Artinya kalian cuma setahun cuma kena pajak 6 juta. Baru 6 juta itulah dikali 5%, dibagi 12 artinya cuma sekitar 30.000. Sekali lagi, sumbangan kalian yang kecil sangat bermanfaat untuk negara dan banyak orang yang membutuhkan lainnya. Jadi kamu masih mau nggak percaya? Selanjutnya ada istilah pajak per ponding. Pajak per ponding ini sederhana. Artinya adalah pajak bumi dan bangunan. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya rumah, punya properti, berupa tanah atau rumah ya, dikenakan yang namanya pajak bumi dan bangunan. Gunanya sekali lagi adalah bahwa tanah yang kalian tempati itu sebenarnya adalah milik negara yang dijual ke kalian atau yang dipakai oleh kalian gitu. Sehingga kita yang memiliki properti berupa rumah dan bangunan serta tanah memiliki kewajiban untuk membayar yang namanya pajak bumi dan bangunan, dan itu juga dikenakan per tahun. Ingat ya, semuanya dikenakan per tahun. Itu sekali lagi, pajak per ponding adalah istilah untuk pajak bumi dan bangunan. Jadi jangan sampai salah lagi ya. Ini nanti kalau ditagih pajak per ponding, kalian sudah tahu bahwa itu adalah pajak bumi dan bangunan. Kita boleh bangga dengan menggunakan bahasa asing, tapi jangan sampai bangga kita terhadap bahasa asing lebih tinggi dari bangga kita dengan menggunakan bahasa Indonesia. Ayo sama-sama kita menjadikan bahasa Indonesia menjadi raja di tanah airnya sendiri.